Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Tangarubun dengan NIM 2020-43001. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas mata kuliah pemrograman komputer mengenai statement switch case, di mana di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini saya akan membandingkan dan menganalisis kejadian yang berhubungan dengan gerak melingkar. Kemudian di sini saya dengan 3 kasus ya. Yang pertama kasusnya itu percepatan sentripetal, kedua gaya sentripetal, dan yang ketiga kecepatan sudut. Di sini saya tulis di jendela editor yang pertama clear all titik koma, kemudian CLC titik koma. Di sini saya menggunakan display untuk menuliskan nama, NIM, dan juga tugas pemrograman komputer untuk tugas switch case. Yang pertama di sini saya menggunakan display tutup kurung tanda petik bandingkan dan analisis kejadian yang berhubungan dengan gerak melingkar berikut titik 2 tanda petik tutup kurung titik koma. Kemudian di sini saya menggunakan display lagi untuk pernyataannya. Yang pertama, percepatan sentripetal saya asumsikan dengan AS, gaya sentripetal saya asumsikan dengan FSP, dan kasus yang ketiga yaitu kecepatan sudutnya saya asumsikan sebagai W. Saya akhiri dengan tanda titik koma di belakang. Kemudian di sini saya menggunakan variabel nama saya yaitu ft sebagai input, yaitu pilihlah nomor berdasarkan pernyataan di atas. Nah, pernyataan yang di atas yaitu pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Nah, switch ini dia itu mengalihkan ke beberapa kasus. Karena kita mempunyai 3 kasus, jadi kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan statement switch case. Kemudian di sini saya tulis switch dengan variabel nama saya ft tanda titik koma. Kemudian untuk kasus pertama di sini saya tulis case 1 titik koma. Saya gunakan display lagi tutup kurung tanda petik. Kasus yang pertama kita masukkan yaitu percepatan sentripetalnya dengan asumsi AS, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Kemudian di sini kita menggunakan 2 variabel sesuai dengan rumus dari percepatan sentripetal, yaitu variabel pertama R sama dengan input, di mana nanti kita masukkan nilai jari-jari lingkarannya dengan satuan meter. Tanda petik, tutup kurung, saya akhiri juga dengan titik koma. Kemudian variabel kedua V sama dengan input, di mana nanti kita akan memasukkan nilai kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian di sini ada rumus dari percepatan sentripetal yaitu AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Titik koma. Di sini saya menggunakan fungsi f'F untuk menghasilkan nilai dari percepatan sentripetalnya ini. Kemudian saya tuliskan f'F tutup kurung tanda petik maka AS sama dengan tanda petik tutup kurung koma display AS koma display tanda petik M dibagi dengan SM per sekon kuadrat. Tanda petik tutup kurung dan saya akhiri dengan titik koma. Nah, di sini display ini nanti dia akan f'F ini akan menunjukkan hasilnya dan nanti diakhiri dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masuk ke kasus yang kedua. Saya tuliskan sebagai case 2 titik koma. Di sini saya menggunakan display
Kemudian kita masukkan kasus yang kedua, yaitu gaya sentripetal dengan asumsi FSP. Di sini saya gunakan dua variabel sesuai dengan rumus dari gaya sentripetal. Variabel pertama M sama dengan input, di mana nanti kita akan masukkan nilai massa bendanya dengan satuan kilogram. Kemudian variabel kedua AS sama dengan input, di mana nanti kita akan memasukkan nilai dari percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat, di mana AS ini hasil dari kasus yang pertama. Kemudian di sini ada rumus dari gaya sentripetal, yaitu FSP sama dengan M kali AS, titik koma. Di sini saya gunakan f'F untuk menunjukkan hasil dari FSP ini. Di sini saya tulis f'F tutup kurung tanda petik, maka FSP sama dengan tanda petik tutup kurung koma display FSP koma di sini display N, dimana nanti N ini dia akan menjadi satuan dari hasil gaya sentripetal pada kasus kedua. Kemudian kita masuk di case 3. Di sini saya tulis case 3 titik koma. Saya gunakan display dengan memasukkan kasus yang ketiga, yaitu kecepatan sudutnya dengan asumsi W. Di sini kita menggunakan dua variabel sesuai dengan rumus kecepatan sudut, yaitu variabel pertama R sama dengan input, di mana nanti kita akan memasukkan nilai jari-jari lingkaran dengan satuannya meter atau M. Kemudian V sama dengan input, di mana nanti kita akan memasukkan nilai kecepatannya. Kemudian di sini W sama dengan F dibagi R. Untuk menunjukkan hasilnya saya gunakan f'F tutup kurung tanda petik, maka W sama dengan tanda petik tutup kurung koma display W koma display rad radian per sekon tanda petik tutup kurung titik koma. Nah, di sini saya menggunakan N agar ketika nanti kita jalankan di command window itu dia tidak error. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa nilai yang tadi sudah ada di case 1, case 2, dan case 3, yaitu M sama dengan 2 kg, R sama dengan 0,5 meter, V sama dengan 4 meter per sekon. Baik, di sini untuk menunjukkan hasilnya kita jalankan. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan menjadi pemrograman komputer garis tugas with case Fatma Tanarubun 2020-43001. Nah, di sini ada soalnya, itu bandingkan dan analisis kejadian yang berhubungan dengan gerak pelingkar berikut. Nah, pernyataannya: 1. Percepatan sentripetal, 2. Gaya sentripetal, 3. Kecepatan sudut. Kemudian di sini pilihlah nomor berdasarkan pernyataan di atas. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil dari kasus yang pertama. Jadi kita ketik 1, kemudian enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jari-jari lingkaran dengan satuan meter. Nah, di sini sudah ada, di mana R-nya 0,5, kita masukkan. Kemudian kecepatannya kita masukkan 4. Setelah itu kita enter. Nah, di sini hasil dari
Percepatan sentripetalnya adalah 32 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita tuliskan saja untuk mengingatnya. AS sama dengan 32 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian kita jalankan lagi untuk menampilkan hasil dari kasus kedua. Sini kita ketik 2. Kita masukkan nilai massanya. Di sini nilai massanya itu 2. Enter. Percepatan sentripetalnya 32. Hasilnya adalah 64 Newton. Kemudian kita jalankan lagi untuk menampilkan hasil dari kasus ketiga. Sini kita ketik 3. Enter. Kita disuruh memasukkan jari-jari lingkarannya, yaitu jari-jari lingkarannya 0,5. Enter. Kecepatannya 4. Maka dia punya kecepatan sudutnya itu sama dengan 8 radian per sekon. Nah, jadi itu saja yang dapat saya presentasikan untuk video kali ini. Semoga mudah dipahami dan dapat dijadikan bahan pelajaran buat yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.